Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul pembelajaran bahasa Indonesia fase B kelas 4, di mana di dalam membuat modul itu yang pertama adalah halaman sampul. Ini kita harus membuatnya semenarik mungkin. Inisiatif, inovasi, dan kreativitas dituntut di dalam membuat modul ini. Kemudian yang pertama kita berikan informasi umum. Fasenya ditulis misalkan B gitu, jenjang SD kelas 4. Jumlah peserta didik kita perkirakan 30. Pembelajaran tatap muka dengan alokasi waktu 12 jam pertemuan. Jam pembelajaran yaitu 12 kali 35 menit. Elemennya ini kita tulis yaitu menyimak, membaca, menulis, berdiskusi. Kemudian pertanyaan intinya, apa yang dapat kita temukan, pokoknya ini pertanyaan pemantik ya. Terus prasyarat nih, terus ada asesmennya, kelompok, individu, ataupun teman. Ini ya, strategi respon terseleksi, observasi, penilaian teman sebaya. Kegiatan pembelajaran ya ada kegiatan utama, terus diskusi, eksplorasi, presentasi. Kalau pengaturan siswa individu, kelompok lebih dari 2 orang, sarana dan prasarannya misalnya sarana prasarannya apa, terus media apa saja yang kita gunakan. Terus perkiraan biaya itu gurunya itu harus memikirkan bahwa biayanya itu relatif rendah gitu. Jangan menggunakan media yang kasarannya media yang mengeluarkan uang banyak seperti itu. Nah, kemudian persiapan pembelajaran ini sesuai dengan seperti RPP ya kalau membuat di modul ini. Misalkan dalam kegiatan ini diharapkan siswa itu memahami instruksi. Ini bisa dibaca-baca lagi, kemudian skenario atau tata urutan. Waktunya kan 12 JP, 12 kali 35 menit. Nah, ini kita harus memberikan suatu pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang dapat memberikan peningkatan literasi dan numerasi bagi siswa. Jangan lupa untuk ice breaking dan yel-yelnya itu harus ada di setiap pembelajaran agar tujuannya yaitu anak-anak tidak bosan terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga pembelajaran jangan berpusat pada guru, karena kalau pembelajaran berpusat pada guru sudah tahu lah ya bagaimana nanti terjadinya di kelas. Pasti kelas akan ramai, kelas tidak kondusif, apalagi jika anak-anak ini masih di kelas rendah. Ya memang pembelajarannya itu kalau tidak disampaikan oleh guru mereka tidak akan paham, tapi kita juga harus ada selingan bahwa pembelajaran juga dikombinasi dengan kontribusi dari siswa. Jangan hanya berpedoman dan patokannya itu di guru saja. Guru itu memang sumber ya ilmu di kelas, tapi bukan satu-satunya sumber ilmu itu guru. Dari buku bacaan juga bisa, dari lingkungan sekitar, dari internet, dari koran, dari majalah, dari pemikiran dan peta konsepnya siswa juga bisa. Kegiatan inti ini kegiatan inti ini berisi siswa itu mau ngapain aja, guru itu inovasi dan kreasinya itu apa aja, misalkan menyimak ini disesuaikan dengan buku ya, bukunya di kelas 1, kelas 4. Strategi membaca ini membaca yang bagian membaca, kemudian ada yang bagian berdiskusi, terus ada yang membaca ini suka dan tidak suka. Ini pokoknya kalau kita udah patokannya di buku itu udah lengkap gitu. Terus ini ada yang menyimak, ada yang menulis, dan refleksi. Nah, setiap akhir itu harus ada refleksi. Gunanya untuk apa? Ya untuk merilekskan pembelajaran hari ini. Misalkan pembelajaran hari ini masih kurang, banyak siswa yang belum paham bagian mana, di subbab berapa mereka belum paham. Kalau misalnya belum paham, mari kita ulas lagi di pertemuan hari ini kalau masih cukup waktunya, dan kita ulas lagi di pertemuan yang akan datang ataupun dijadikan sebagai tugas rumah. Refleksi ini semoga dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang telah disampaikan. Jadi tidak harus refleksi itu mengerjakan tugas-tugas. Kalau mengerjakan tugas itu termasuk dalam
evaluasi juga bisa. Tapi kalau refleksi ini lebih simpelnya, jadi gitu guru mengulangi dari awal sampai akhir, tapi itu hanya garis besarnya saja, bukan keseluruhan. Kemudian di dalam refleksi ini juga ada strategi pembelajaran. Misalkan ini refleksi strategi pembelajaran bab 1 ya. Saya menyiapkan media dan alat peraga. Ini selalu, kadang-kadang atau tidak pernah. Ini untuk gurunya, misalkan gurunya tidak pernah memberikan media atau alat peraga, ya dicentangnya tidak pernah. Kenapa kok tidak pernah? Ya mungkin karena di bab itu materinya tidak menggunakan alat peraga sudah dapat dipahami siswa. Kalau materinya di bab itu tidak memungkinkan siswa bisa memahami secara cepat, berarti kita harus memberikan suatu strategi menggunakan media atau alat peraga yang inovasi, kemudian yang memberikan ketertarikan, dan diharapkan siswa mampu memahami pembelajaran yang kita sampaikan melalui media yang telah dibuat. Nah, ini untuk refleksi. Kemudian di akhir itu ada kegiatan penutup dan umpan balik. Misalkan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang dirasa kurang paham, kemudian ada evaluasi sebagai tugas rumah, ataupun evaluasi kalau masih cukup waktu di pembelajaran itu diterangkan di situ saja. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik ini apa? Ya, yang bersifat konstruktif atau membangun dan menyelesaikan masalah. Misalkan di dalam pembelajaran itu banyak siswa yang belum paham, ataupun yang mungkin kalau pembelajarannya disampaikan secara cepat, itu di dalam forum belajar antara siswa dan guru itu komunikasinya kurang kondusif ataupun kurang ada komunikasi dua arah, sehingga kalau kita hanya mengejar jam pelajaran dan materi terselesaikan, mungkin kita hanya komunikasi satu arah, yaitu guru saja yang bicara dan siswanya diam. Tetapi kalau kita ada komunikasi guru dengan siswa, siswa dengan guru, itu kan ada interaksi timbal baliknya, ada umpan balik gitu. Kemudian kegiatan remedial. Misalkan remedial ini cenderung ke pihaknya guru, karena apa? Di dalam remedial ataupun pengayaan ini bisa juga dilakukan setiap selesai ujian atau evaluasi berapa bab gitu. Tidak harus satu subbab kita melakukan remedial dan pengayaan. Nah, misalkan konteks pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran itu harus tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tentunya kita harus menyesuaikan konteks pembelajaran yang akan kita buat. Jadi, di saat kita memberikan pengetahuan kepada siswa, kita juga harus mengetahui batasan sampai mana kita harus memberikan atau menyampaikan ilmu itu. Jangan sampai ilmu yang kita sampaikan sia-sia karena terlalu banyak dan kita akhirnya menuntut siswa itu untuk bisa, padahal di dalam jenjangnya belum waktunya mereka untuk menerima materi tersebut gitu. Daftar pustaka jangan lupa. Kemudian ini lampiran. Nah, lampirannya ini banyak juga nggak apa-apa. Ini hanya contoh beberapa saja yang saya masukkan. Nah, ini dia, ini tadi ya sudah saya sebutkan beberapa komponen dan strategi-strategi di dalam mengajar menggunakan modul. Sebenarnya ini kalau di K13 itu mirip dengan RPP. Nah, kalau RPP itu kan ada yang RPP yang banyak halaman, dan juga ada RPP yang simple, misalkan RPP yang 1 lembar gitu. Nah, ini modul pembelajaran. Kalau ya, ini saya rasa itu jangan ada keberatan dalam membuat modul pembelajaran. Saya kalau membuat modul ini pokoknya motivasi saya ya udah kayak buat RPP aja. Kalau kita mikirnya buat modul ini gimana, nanti komponennya apa, terus ini kan rumit, ada profil pelajar Pancasilanya, tujuan, elemen, dan pokoknya ini lebih rumit dari RPP. Tapi tanamkan di diri kita sebagai calon pendidik bahwa kita pasti bisa demi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya, terutama di dalam segi pendidikan.
kita sebagai guru sudah ditakdirkan panggilan hati bahwa memang takdir kita berada di guru, tidak di lainnya. Karena apa? Insya Allah kalau kita benar-benar menyampaikan pembelajaran atau menyampaikan ilmu ke peserta didik dengan ikhlas, menjadi amal jariah dan tidak terputus, surgalah yang akan kita dapatkan. Sekarang niatkan kuliah sebagai ibadah dan mencari ilmu. Memang tidak mudah untuk meniatkan seperti itu. Mungkin kuliah diniatkan untuk nantinya dapat kerja, iya tidak apa-apa. Tetapi cobalah untuk poin utamanya, niatkan kuliah sebagai ibadah mencari ilmu. Tolabul ilmu faridotin ala kulli wa muslimin wa muslimatin. Jadi sekarang coba bedakan antara mencari ilmu dan sebagai anak tangga untuk mencari pekerjaan gitu. Intinya kalau kita niatkan dengan baik, suatu saat kita juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik lagi. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di like jika video kali ini bermanfaat, dan jika ada saran ataupun tanggapan boleh diketik di kolom komentar. Terima kasih.